Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Auto Hidayat. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang layanan investasi berbasis P2P lending, dan saya akan fokus ke salah satu contoh platform yang sudah resmi beroperasi di Indonesia, itu Modalku. Dan di pembahasan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu P2P lending secara sederhana, lalu eh, bedanya P2P lending dengan investasi sederhana atau biasa, lalu resiko dan potensi keuntungannya, lalu gimana cara kerja investasi di Modalku dari sisi pendana atau investor, dan mungkin saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangannya juga, dan siapa yang cocok untuk menggunakan instrumen ini. Nah, sebelum lanjut, apa itu P2P lending? Sebelum kita ngomongin Modalku, kita harus paham dulu konsep dasarnya, di mana P2P lending atau peer-to-peer lending adalah sebuah sistem pinjam meminjam uang secara online yang mempertemukan langsung seorang peminjam, itu bisa individu, bisa pelaku usaha atau UMKM yang butuh modal, lalu ada pemberi pinjaman, di mana orang yang kita punya dana atau mau meminjamkan uang dengan harapan dapat bunga, lalu ada platform P2P, peer-to-peer-nya, di mana perusahaan fintech yang menyediakan aplikasinya, yang mengatur sistemnya, lalu menganalisis resikonya, dan jadi perantara. Nah, di Indonesia ini platform P2P lending yang sudah legal itu harus harus mempunyai izin dan diawasi oleh OJK. Lalu status izinnya itu bisa dicek di website resmi OJK, di daftar penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, dari sisi investor atau pendana, P2P lending ini bentuknya bukan tabungan, tetapi kita meminjamkan uang ke orang atau UMKM lewat aplikasi. Lalu sebagai gantinya kita menerima bunga. Jadi ini merupakan instrumen investasi yang mengandung risiko. Beda dengan tabungan atau deposito, karena di situ ada jaminan LPS, risikonya kecil dan bunganya kecil. Lalu P2P lending itu tidak dijamin oleh LPS, dan imbal hasilnya bisa lebih tinggi, tapi resiko kreditnya juga nyata, terutama resiko gagal bayarnya. Nah, karakter P2P lending ini sebagai investasi itu, yang pertama, potensi imbal hasil itu lebih tinggi, karena umumnya peminjam di P2P lending dikenakan bunga yang lebih tinggi daripada bunga peminjaman bank biasa. Lalu sebagian bunga itu jadi imbal hasil untuk pendana. Makanya banyak orang memakai P2P lending sebagai alternatif investasi selain reksadana, saham, ataupun deposito. Lalu juga untuk mencari return yang relatif lebih tinggi, dengan konsekuensi risikonya juga lebih tinggi. Lalu juga ada risiko gagal bayar. Ini merupakan risiko yang paling utama, karena di mana peminjam itu bisa telat bayar atau gagal bayar. Kalau misalkan itu terjadi, pendana bisa kena keterlambatan pengembalian, bahkan dalam skenario tertentu itu bisa diperjualkan sebagai dana pokok. Lalu platform P2P termasuk Modalku ini itu biasanya melakukan analisis kredit dulu sebelum pinjaman ditawarkan ke pendana, lalu juga mengelompokkan pinjaman berdasarkan profil risiko, lalu melakukan penagihan kalau semisal ada keterlambatan. Tapi tetap penting diingat, di sini tidak ada jaminan 100% uang pasti kembali utuh, karena risiko itu pasti ada di level pendana. Lalu juga dana itu tidak se-fleksibel tabungan. Kalau misalkan dana 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 sudah kamu salurkan ke pinjaman tenor 6 bulan atau 12 bulan, kamu harus nunggu cicilan jalan sesuai jadwal. Jadi nggak bisa seenaknya ditarik mendadak seperti narik saldo e-wallet. Jadi P2P lending ini lebih cocok dipakai untuk dana investasi, bukan dana darurat. Dan waktu investasinya jelas, semisal beberapa bulan sampai beberapa tahun gitu. Lalu diversifikasi itu wajib, karena ada risiko gagal bayar. Jadi pendana dianjurkan untuk tidak menaruh semua uang di satu peminjam, tapi disebar ke banyak peminjaman berbeda atau pinjaman berbeda, agar kalau ada satu yang bermasalah, efeknya ke total portofolio itu tidak terlalu berat. Nah, lalu sini kita fokus ke Modalku sebagai studi kasus aplikasi P2P ini, di mana apa sih itu Modalku? Jadi Modalku adalah platform P2P lending yang berfokus menyalurkan pinjaman ke UMKM seperti usaha mikro, kecil, dan menengah.
Jadi secara garis besar, modalku ini mempertemukan UMKM yang membutuhkan modal usaha dengan pendana yang ingin menginvestasikan dananya lewat pembiayaan produktif. Modalku juga beroperasi sebagai fintech yang berizin dan diawasi OJK dalam kategori layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi posisinya di ekosistem keuangan ini itu bukan bank, tetapi fintech yang menjadi jembatan antara pelaku usaha dengan pendana. Jadi kalau semisal kita jadi pendana di modalku, itu kita bisa ikut memodali UMKM yang membutuhkan uang untuk operasional buka usaha seperti pembelian stok dan lain-lain. Dan sebagai gantinya, kita mendapatkan bunga dari pinjaman tersebut. Nah, cara kerja di aplikasi modalku atau di cara kerja investasi di modalku dari sisi pendana ini, kurang lebihnya itu yang pertama kita daftar sebagai pendana. Setelah kita daftar akun di modalku ini lewat website atau aplikasi, tapi di sini saya belum belum login atau sebagainya ya. Jadi ini masih tampilan kasar di web dari sebelum loginnya ya. Nah, yang pertama kalau kita daftar sebagai pendana, kita yang pertama itu daftar akun di modalku lewat website atau aplikasi, lalu isi data diri, unggah dokumen yang diminta, semisal KTP atau data-data lain yang sesuai ketentuan. Lalu akun kita akan diverifikasi terlebih dahulu. Nah, setelah proses verifikasi selesai, barulah kita bisa mulai melakukan pendanaan. Lalu yang kedua, ketika isi saldo atau top up dana, kita transfer dana dari rekening pribadi ke rekening tujuan yang ditemukan modalku. Lalu dana itu akan muncul sebagai saldo pendana di akun kita dan bisa digunakan untuk mendanai pinjaman. Lalu yang ketiga itu melihat daftar peluang pendanaan. Di dashboard pendana itu biasanya modalku itu menampilkan daftar pinjaman UMKM yang sedang mencari pendanaan lengkap dengan informasi seperti nama atau jenis usaha, lalu ada jumlah pinjaman yang dibutuhkan, terus ada tenor pinjaman, semisal 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan, lalu tingkat bunga yang ditawarkan, lalu profil dan resiko pinjaman atau rating atau kategori risiko, lalu ada tujuan penggunaan dana, semisal untuk modal kerja, pembelian stok, dan sebagainya. Nah, di sini tugas pendana adalah menganalisis dan memilih pinjaman mana yang menurutnya cocok dengan profil, resiko, dan target imbal hasil. Lalu yang keempat tuh ada menyalurkan pendanaan, di mana ini pendana pilih satu pinjaman, lalu menentukan beberapa nominal yang dia ingin pinjamkan sesuai minimum yang ditetapkan oleh modalku. Lalu setelah dikonfirmasi, dana dari saldo kita itu akan dialokasikan ke pinjaman tersebut. Jadi satu pinjaman UMKM bisa didanai oleh banyak pendana sekaligus. Jadi kita bisa jadi salah satu dari sekian banyak yang ikut membiayai usaha tersebut. Nah, lalu yang kelima ada menerima pengembalian pokok plus bunga. Jadi kalau misalkan ini berjalan lancar, UMKM peminjam itu akan mencicil pinjaman sesuai jadwal, lalu cicilan yang dibayar berisi pokok dan bunga, lalu dana itu masuk ke saldo pendana di modalku. Nah, selanjutnya pendana itu bisa menarik dana ke rekening bank pribadi atau memutar lagi dana itu untuk mendanai pinjaman UMKM lain atau istilahnya reinvestasi. Nah, ada fitur dan pendekatan modalku yang penting untuk pendana, di mana beberapa hal yang biasanya menjadi keunggulan atau poin penting di modalku untuk pendana itu. Yang pertama ada fokus pembiayaan produktif UMKM. Ini adalah fitur di mana pendana jadi tahu bahwa dana yang disalurkan dipakai untuk kegiatan usaha, jadi bukan semata-mata konsumsi seperti pinjaman untuk belanja pribadi. Nah, hal ini sering dianggap lebih sehat secara ekonomi karena ada potensi perputaran ekonomi dan UMKM yang dibiayainya itu bisa tumbuh dan berkembang. Lalu selanjutnya penilaian kelayakan kredit atau credit assessment, di mana sebelum pinjaman tampil di platform, modalku itu melakukan yang pertama analisis usaha, lalu yang kedua menilai kemampuan bayar, lalu yang ketiga menilai track record usaha, dan hasilnya itu akan dituangkan ke dalam rating atau kategori risiko pinjaman yang bisa dilihat oleh pendana. Nah, ini sangat penting karena di mana itu pendana itu tidak bertemu langsung dengan UMKM, jadi sehingga keputusan pendanaan sangat bergantung pada proses seleksi dan analisis dari modalku. Nah, selanjutnya ada transparansi informasi pinjaman, di mana pendana biasanya bisa melihat yang pertama tingkat bunga, lalu tenor, lalu status pinjaman, seperti misal sedang menggalang dana, lalu sudah didanai penuh, berjalan atau sudah selesai itu ada di
hmm, fitur transparansi informasi. Lalu selanjutnya lalu selanjutnya informasi kinerja portofolio pendana seperti berapa yang sudah didanai, lalu imbal hasil, lalu pinjaman lancar atau telat, dan lain-lain. Nah, transparansi seperti ini tuh membantu pendana untuk mengatur strategi, mengukur performa investasi, dan menilai apakah resiko yang diambil itu sejalan dengan hasil yang didapat. Nah, kurang lebih seperti itu dari aplikasi modalku ya. Ini merupakan tampilan kasarnya. Di sini ada ajukan pinjaman, tuh ada beri pendanaan, ada mitra, ada statistik, ada bantuan. Oh, ini kita kebuka ke statistik ya teman-teman. Oke, boleh ditunggu sebentar. Nah, ini statistik nih dari modalku ini. Kinerja Indonesia itu 9,16 triliun total pendanaan crowdfunding, lalu ada 4.400.138.000 jumlah pendanaan. Lalu kinerja grup modalku di Asia Tenggara per 26 November 2025 itu ada di 77 triliun, lalu jumlah pendanaan ada di sekitar 5 juta. Ini merupakan chartnya dari 2015, 2016, 2017, baru naik di tahun 2018 sampai sekarang. Nah, mungkin seperti itu dari modalku ini. Ada kelebihan dan kekurangan juga, di mana kelebihan dari modalku ini yang pertama, imbal hasil itu berpotensi menarik karena peminjam adalah pelaku usaha yang membutuhkan modal. Lalu tingkat bunga yang dibayarkan biasanya lebih tinggi daripada produk simpanan perbankan. Lalu sebagian bunga itu masuk ke pendana sebagai hasil imbal atau imbal hasil. Nah, bagian pisar yang ingin return di atas deposito, itu instrumen seperti peer-to-peer lending lewat modalku ini bisa jadi salah satu opsi dengan catatan paham resikonya. Lalu yang kedua itu kelebihan yang kedua itu sekaligus membantu UMKM di Indonesia ataupun di Asia Tenggara ini, di mana dana yang disalurkan mendukung kegiatan usaha seperti beli bahan baku, stok barang, modal kerja, dan sebagainya. Jadi selain cari cuan, pendana juga bisa berkontribusi pada pertumbuhan UMKM yang penting untuk ekonomi Indonesia. Karena ada nilai impact di sini, jadi kita bukan cuma investasi di angka, tapi juga di usaha nyata. Lalu yang ketiga, akses mudah dan minimum pendanaan terjangkau, di mana semua proses dilakukan secara online, tidak perlu datang ke kantor fisik. Nominal minimum pendanaan perpinjaman biasanya tidak terlalu besar, sehingga orang dengan modal yang tidak terlalu besar pun bisa mulai belajar jadi pendana. Ini membuat peer-to-peer lending seperti modalku itu lebih terbuka untuk generasi muda atau pekerja baru yang ingin belajar investasi nyata, bukan cuma nabung biasa. Lalu yang keempat, bisa diversifikasi ke banyak pinjaman. Karena minimum perpinjaman relatif kecil, pendana bisa menyebar ke dana ke beberapa UMKM sekaligus, seperti beda sektor, beda tenor, ataupun beda resiko. Dengan begitu, kalau misalkan ada satu pinjaman yang bermasalah, dampaknya bisa ke keseluruhan portofolio itu bisa ditekan. Lalu kekurangan dari modalku ini, atau kekurangan dari peer-to-peer lending ini, yang pertama, risiko gagal bayar itu tidak bisa dihilangkan karena walaupun modalku ini sudah melakukan analisis kredit, mempunyai proses penilaian dan penagihan, tetap saja selalu ada kemungkinan peminjam mengalami masalah dan gagal bayar, di mana pendana ini bisa mengalami keterlambatan pengembalian ataupun kehilangan sebagian pokok. Jadi pendana harus sadar bahwa return tinggi itu selalu datang dengan risiko, jadi tidak ada jaminan pasti aman. Nah, yang kedua ini tidak dijamin oleh LPS. Ini merupakan hal yang sering keliru dipahami, di mana tabungan dan deposito itu ada lembaga penjamin simpanan atau LPS, dan peer-to-peer lending itu tidak ada penjamin LPS-nya. Artinya kalau terjadi sesuatu pada pinjaman macet, jadi kerugian itu bisa menjadi risiko pendana, bukan ditanggung oleh lembaga penjamin. Lalu yang ketiga, kekurangannya itu kurang cocok untuk dana yang membutuhkan fleksibilitas atau yang butuh fleksibilitas. Karena dana yang sudah ditempatkan ke pinjaman itu baru kembali sedikit demi sedikit lewat cicilan atau di akhir tenor dalam beberapa skema, di mana peer-to-peer lending ini bukan tempat untuk menyimpan uang harian atau uang darurat.
karena tidak bisa sewaktu-waktu ditarik secara utuh kapan saja. Lalu kekurangan yang keempat itu tergantung manajemen platform, di mana sebagai pendana kita tidak ikut terlibat langsung dalam proses seleksi atau penagihan ke peminjam. Kita bergantung pada profesionalisme, sistem, dan kebijakan risiko dari modalku. Karena kalau manajemen platform buruk, transparansi kurang, atau tata kelolanya bermasalah, itu menambah risiko non keuangan bagi pendana. Makanya penting untuk kita memastikan status izin jelas, reputasi dan track record platform baik, lalu informasi kinerja pinjaman transparan. Jadi siapa yang cocok investasi di P2P lending seperti modelku ini yang pertama lebih cocok untuk orang yang sudah punya dana darurat, lalu uh, karena orang yang sudah punya dana darurat ini jadi dana yang dipakai P2P lending ini, P2P ini benar-benar merupakan dana investasi, bukan cuma untuk kebutuhan sehari-hari saja. Lalu yang kedua, orang yang mau return lebih tinggi dan paham resiko, karena ini tidak kaget kalau sewaktu-waktu ada keterlambatan dan ngerti bahwa kemungkinan rugi itu selalu ada. Jadi, lalu yang ketiga, orang yang mau belajar dan disiplin diversifikasi, di mana mereka mau nyebar dana ke beberapa pinjaman, nggak asal all in di satu pinjaman karena tergiur bunganya. Lalu yang keempat, orang yang tertarik bantu sektor real, di mana ini yang mempunyai keputusan tersendiri ketika tahu dananya itu dipakai untuk operasional UMKM. Jadi bukan cuma bergerak di angka-angka finansial saja. Ya mungkin segitu saja ya pembahasan dari materi modalku atau materi P2P ini. Jadi kesimpulannya P2P lending ini seperti modalku bukan pengganti tabungan, tapi bisa jadi salah satu instrumen dalam portofolio investasi untuk orang yang sudah siap menerima risiko kredit. Dan selama digunakan dengan bijak, didukung diversifikasi, dan dana yang dipakai itu memang dana investasi bukan dana darurat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya Ahmad Hidayat. Saya pamit undur diri. Semoga kalian selalu bahagia. Dan terima kasih sudah memberikan perhatiannya ke saya sekarang. Terima kasih. Dadah.